Oke, selamat pagi Pak Dinar. Ya. Sebelumnya sudah mendapatkan materi super driver skill ya atau defensif. Materi seperti ini belum pernah. Oke, saya akan jelaskan ya terkait materi super driver skill ya. Yang pertama di sini ada beberapa susunan ya. Feeding section kalau diesel ya, berarti kita sebelum melakukan pengiriman harus melakukan kegiatan pengecekan kendaraan ya, yang dimana pengecekan tersebut ya itu dengan materi atau supaya mudah untuk diingat kita singkat aja untuk menjadi kegiatan balok ya. Balok itu adalah suatu singkatan yang dimana untuk huruf B nya itu adalah pemeriksaan ban dan bodi ya. Untuk 5 hari driver wajib untuk memeriksa ya, memeriksa kerusakan bodi ya, tekanan ban ya, kondisi ban, kondisi wiper dan kaca ya, itu diperiksa terlebih dahulu. Untuk mingguannya seminggu sekali ya, periksa secara teliti kondisi ban ya. Untuk bulanan periksa kondisi karet wiper ya, karet wiper tahu ya. Oke, kita lanjut ke huruf A ya, adalah pemeriksaan air. Periksa air radiator ya, berarti kita tidak perlu membuka tutup radiatornya, tapi periksa air cadangnya ya. Terus periksa air whisper ya, air wipernya kita periksa dulu, jangan sampai air wipernya habis. Kenapa? Apabila kita tidak memeriksa air wipernya terlebih dahulu pada saat cuaca hujan ya, terus kaca kita kotor, kita akan kesulitan, jarak pandang kita akan terganggu. Nah, untuk bulanannya adalah periksa kebocoran sambungan-sambungan ya. Kita lanjut ke huruf L, adalah pemeriksaan kelistrikan ya. Periksa lampu-lampu. Nah, ini harian ya. Yang harian ini setiap kita mau berangkat pengiriman kita wajib untuk memeriksa ya. Periksa lampu, mulai lampu rem, lampu utama, lampu sen ya, sampai lampu box ya, periksa terlebih dahulu. Untuk mingguannya periksa sambungan aki atau IQ ya, itu periksa terlebih dahulu, mulai dari di atas periksa terlebih dahulu. Untuk bulanan periksa IQ, apabila kurang minta ke mekanik yang ditambah ya, tapi melalui pengajuan di plating dulu. Lanjut ke huruf O, adalah pemeriksaan oli, periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan ya. Kita lihat ada tetesan oli atau tidak di bagian mesin, atau ada rembesan di bagian tromboa atau di master rem. Untuk mingguannya adalah periksa level oli mesin ya. Untuk periksa oli mesin itu tidak setiap hari, tapi seminggu sekali. Apabila kurang si olinya, pengajuan untuk penambahan oli ya. Untuk bulanannya level oli gardan dan level oli rem itu pasti selalu dicek ya. Ya, lebih bagus kita setiap hari cek ya. Terus untuk huruf K nya adalah kelengkapan dan kertas. Nah, kita cek dulu apa di kendaraan ada P3K, kunci
kontrak, kunci roda, ya, terus apar. Nah, ini yang paling utama adalah SIM dan surat kendaraan, ya. Biasanya driver terburu-buru nih, wah saya takut kesiangan, ternyata dompetnya nggak ketinggalan di rumah, ya. Jadi pastikan dulu, dibiasakan dulu kita di rumah sudah dipersiapkan untuk SIM, KTP itu selalu dibawa, ya. Terus segitiga pengaman dan ban serep, ya. Untuk STNK setiap habis pengiriman itu diserahkan ke tim dispatch, ya. Apabila mau melakukan pengiriman diminta lagi atau diserahkan lagi oleh tim dispatch. Pastikan surat kendaraan itu dalam kondisi aman, jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti bapak yang akan beban, ya. Oke, saya lanjut. Defensive driving, ya. Apa sih arti dari defensive driving? Ya, perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Ya. Apa tujuan dari defensive driving? Yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan. Yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Yang ketiga, tidak terlibat dalam kecelakaan. Untuk poin yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan, itu ada dua faktor. Yang pertama dari kendaraan, yang kedua dari si pengemudi, ya. Untuk poin yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Nah, ini biasanya didominasi oleh si pengemudi, ya. Apa si pengemudinya itu bermain handphone saat mengemudi atau ugal-ugalan saat mengemudikan kendaraannya, ya. Kurangnya hati-hati, ya, itu akan menjadi pemicu kecelakaan. Tidak terlibat dalam kecelakaan, ini biasanya si driver tidak jaga jarak aman saat mengemudi, ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada contoh foto yang sering terjadinya kecelakaan, ya. Yang pertama adalah jalanan yang menurun berbelok-belok, ya. Pada saat kita menghadapi situasi jalan seperti ini, pastikan kita mengurangi kecepatan, ya. Pada saat kita menghadapi tikungan, kita jangan bosan untuk membunyikan klakson, ya. Terus pengendara roda 2 yang dikemudikan oleh kaum ibu-ibu atau kaum wanita, ini biasanya lampu sen ke kiri, beloknya ke kanan, ya. Jadi antisipasinya adalah pada saat kita mengalami seperti ini, kita usahakan memberikan tanda, ya, atau klakson, ya, mereka. Terus pertigaan dan persimpangan, pada saat kita melalui atau akan menghadapi pertigaan seperti ini, kita kurangi kecepatan, ya, muatan yang berlebihan. Oke, saya lanjut. 5 langkah dasar defensive driving. Ya, yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman jangan mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan paham arah jalan. Bisa sebutan? Arti dari pahami dinamika kendaraan. Yang pertama, pahami kendaraan, ya, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground cleaner, bobot maksimum muatan, aerodinamis tahu nggak aerodinamis? Pernah nggak ngalamin spelling atau setirnya sudah belok, ban depannya belum belok? Nah, itu biasanya ada beberapa mungkin unit, nanti bapak hari ini ngambil unit A, besoknya unit B, ya, itu akan berganti-ganti. Jadi sebelum kita berkendara, kita pahami dulu nih kendaraan yang dikemudikan oleh bapak, ya. Terus fungsi panel dan instrumen, wheelbase atau jarak sumbu roda, ya. Tujuannya apa? Kita memahami kondisi kendaraan kita atau panjang, tinggi sampai lebarnya ini. Apabila kita menemukan jalan yang sempit, apa bisa dilalui tidak oleh kendaraan yang bapak kemudikan, ya. Biasanya pada saat kita ada peralihan
jalan yang biasa kita lalui ya. Kalau kita sudah paham, oh tinggi kita segini, lebarnya sekian meter, panjangnya sekian meter, bisa nggak nih jalan tersebut untuk dilalui? Kalau nggak bisa jangan dipaksakan ya. Nah di sini Bapak tadi salahkan mungkin materi-materi yang pernah disampaikan dahulu di tempat kerja Bapak, mungkin secara jaga jarak aman itu ada yang menggunakan secara kecepatan ya. Kecepatan 100 km per jam itu jaga jarak amannya 50 meter mungkin seperti itu ya. Kalau di sini saya menggunakan metode dengan waktu ya. Metode 4 detik 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4 diterapkan pada kendaraan lingkup dalam kondisi cerah di siang hari. Pada saat kondisi malam hari ditambahkan 1 detik. Apabila dalam kondisi hujan ditambahkan 2 detik. Cara pakainya apa? Begitu saja kita ya. 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3. Ternyata kita sudah terlalu dekat, kita kurangi kecepatan ya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh anggap ini kendaraan yang dikemudikan oleh Bapak ya. Nah, pada saat kita berada di belakang kendaraan tangki ini, kita berhitung 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3. Ternyata kita sudah terlalu rapat, berarti kita kurangi kecepatan ya. Untuk mempermudah, kita gunakan benda mati yang berada di samping kiri atau samping kanan, apa itu mau tiang listrik atau pohon ya. Tapi lebih mudahnya kita berhitung ya. Apabila kita 1000 dan 4 sampai 1000 dan 4 kita ada jarak aman, berarti itu Bapak sudah safety. Tujuannya apa? Apabila kendaraan yang di depan Bapak itu berhenti secara mendadak, kita masih memiliki uang untuk menghindari supaya tidak terjadinya accident ya. Itu tujuannya. Nah di sini ada rumus ya, MAR. MAR itu adalah melihat, menganalisa, reaksi ya. Nah ini diterapkan pada saat kita mau mendahului kendaraan yang berada di depan kita. Yang pertama kita melihat dulu situasi di belakang kita, apa sudah aman atau belum ya. Kalau sekiranya sudah aman, di belakang kita, di samping kiri kita, samping kanan kita sudah aman, berarti kita bergeser sedikit ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita lihat di depan kita ya, berarti area di depan kita ini ya. Apa di depan kita sudah aman atau belum? Kalau sekiranya sudah aman, kita baru lari ke analisa ya. Nah kita menganalisa berapa kecepatan yang mau kita tambah ya. Kecepatan kita mau tambah, Bapak mengetahui nggak kendaraan di depan Bapak kira-kira berapa kecepatannya? Bisa memprediksi nggak? Bisa kan? Dari kecepatan kita juga sudah terprediksi kita karena mengikuti kendaraan yang ada di depan kita. Apabila kendaraan di depan kita kecepatannya 10 km per jam, berarti kita harus melebihi kecepatan kendaraan tersebut ya. Nah lanjut, apabila sudah menganalisa dengan tepat, baru kita lari ke reaksi ya. Baru kita melakukan mendahului ya. Intinya kita tidak boleh mendahului pada saat kita memasuki tikungan ya. Kenapa kita tidak boleh mendahului saat mau memasuki tikungan? Karena jarak pandang depan kita terbatas ya. Dan pada dasarnya hukum di negara kita itu diwajibkan untuk antri ya. Jadi jangan didahului terkecuali dalam keadaan urgent ya,
atau kendaraan di depan kita di bawah dari 20 km per jam. Nah, baru kita mendahului kendaraan tersebut. Apabila kendaraan di depan kita sudah 40 km per jam, Bapak dahului, itu tidak ada toleransinya, ya salah. Kenapa? Itu balapan berarti kalau gitu mah. Iya. Ya. Oke, saya lanjut. Awasi kondisi sekitar. Nah, pandangan pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jaga jarak aman. Ya, pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi, ya sehingga kita menjadi lebih antisipasi. Nah, biasanya awasi kondisi sekitar ini kita pada saat melintasi area padatnya penduduk atau mau memasuki pertigaan dan persimpangan atau area rawan longsor, ya kita harus awasi kondisi sekitar kita, ya jarak pandang kita harus lebih jauh. Oke, saya lanjut. Waspada blind spot. Nah, blind spot ini adalah titik kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau jangkauan mata dan kaca spion, ya. Cek kaca spion setiap 5 sampai 8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver, ya. Kenapa kita diwajibkan untuk mengecek spion 5 sampai 8 detik sekali? Mungkin Bapak pernah berpengalaman pada saat kita berkendara tiba-tiba ada pengendara roda 2 yang mendahului kita dari samping kiri. Itu yang paling bahaya, ya. Oke, saya lanjut. Hindari distraksi dan pengamatan jalan. Nah, distraksi itu adalah gangguan saat mengemudi, ya. Bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, ya, makan dan minum, mengobrol, mengganti saluran radio, mengecek peta, sampai mengantuk atau mabuk, ya. Bukan cuma demi keamanan, teknik ini juga bakal meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar hingga 3%. Nah, untuk MI ini, aturan yang telah diterapkan oleh manajemen, apabila si driver melakukan suatu pelanggaran, ya, yang sudah tercantum dalam undang-undang, ya, nomor 22 tahun 2009, manajemen bilang tidak ada toleransi, ya, maka si driver tersebut tidak boleh berada di ruang lingkup manajemen PT Pilot. Dalam artian driver tersebut apabila melanggar akan dikeluarkan, ya, atau mengundurkan diri secara tidak hormat, ya. Paham dari sini? Jangan pernah melanggar overspeed, dan batas kecepatan kita sudah dibatas. Kecepatan kita tidak boleh lebih dari 60 km per jam. Apabila melanggar, berarti sanksinya sama. Driver tersebut tidak boleh berada di ruang untuk manajemen PT Pilot. Ya, sudah paham? Oke, saya lanjut. Tips saat menyalip kendaraan. Pertama, pastikan di jalur yang tepat. Jaga jarak aman, lihat kaca spion, beri tanda lampu sen. Jangan menyalip di tanjakan atau tikungan, ya. Tip aman memegang kemudi, ya. Berarti jam 9, ya, tangan kanan, ya. Di jam 3, tangan kiri di jam 9, ya. Saat berhenti pastikan selalu menarik handle rem, ya, dan dibantu dengan gigi, ya. Jangan terlalu menarik handle rem, gigi juga harus dimasukkan. Lihat kondisi yang mau kita lakukan. Apa posisinya itu, nanjak atau menurun. Tips saat turunan, utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak. Menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip penggunaan engine brake. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat mau turun atau menanjak.
tetapi dilakukan saat di gunung bukit sebelum turun atau naik ya. Saat turunan atau membuang muatan gunakan gigi yang sesuai dengan kecepatan dan dibantu dengan aksesori. Jangan terlalu lama menginjak rel agar rem tidak panas dan terjadi efek overclock ya. Perhatikan selalu kecepatan dan RPM. Efek overclock tahu gak? Panas, pada remnya diinjak dia keras tetapi tidak berfungsi ya. Sakral, peduli, propor, N ya. Wajib dipahami, dijiwai, dijaga nama baiknya. Peduli, niat berdoa berupaya secara konsisten, komitmen, mengemudi dengan secara aman karena keselamatan adalah harga diri yang paling utama. Pelopor, teladan bagi orang banyak serta menjadi kebanggaan keluarga, pimpinan, perusahaan, masyarakat, bangsa dan negara. N. Selesai karena bisa menyebabkan hilangnya rezeki, kesehatan dan nyawa ya. Hati-hati, saya minta untuk selalu hati-hati ya saat mengemudi, jangan ceroboh ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Cukup? Oke, cukup paham. Oke, ini ada soal yang sama ya. Voice test kedua yang telah diberikan materi oleh saya, coba diisi.